Penerapan segitiga restitusi menjadi salah satu upaya kita untuk menerapkan budaya disiplin di sekolah. Khususnya tatkala kita menemukan anak-anak yang melakukan kesalahan. Lalu, bagaimana penerapan percakapan segitiga restitusi ini? Berikut beberapa pengalaman saya menerapkannya. Jadi, Severus, boleh nggak Bapak mau ajak ngobrol sebentar? Boleh Pak, boleh. Gitu ya, ada beberapa hal yang ingin Bapak konfirmasi dengan Severus. Gitu ya, nggak masalah ya? Nggak masalah Pak. Oke, jadi gini Severus, dari Bapak mengenal Severus di kelas 10, kemudian di kelas 11, saat ini sudah ada di kelas 12 gitu. Secara etika, Severus itu memang Bapak akui bagus gitu ya, gitu. Cuman ada yang sedikit agak mengganjal akhir-akhir ini di kelas 12 khususnya nih Severus gitu, terkait dengan penampilannya Severus gitu. Kira-kira menurut Severus arahnya kemana nih Bapak kalau berbicara penampilannya Severus yang menurut Severus masih perlu diperbaiki atau diperhatikan di dalam sekolah? Bisa tidak mendeteksi itu? Iya, kurang tahu Pak. Oke, gitu. Jadi Severus, Bapak perhatikan itu Severus itu beberapa kali, cukup sering nih Bapak lihat ya, Severus itu tidak memasukkan baju. Nah, jadi pakaian Severus itu kurang rapi menurut Bapak itu, jadi tidak memasukkan baju. Gitu ya, betul nggak kayak betul, gitu? Betul. Ya, nah itu. Jadi Bapak mau tanya dulu gitu, sebenarnya Severus ada mengalami kesulitan nggak sih dengan ceritanya harus berpakaian rapi, salah satunya memasukkan baju Severus gitu. Mungkin ada alasan tertentu kenapa Severus itu memilih untuk tidak merapikan baju dengan cara memasukkan pakaian. Saya karena apa Pak ya, panas sih Pak, kayak riweh ya Pak. Iya. Makanya saya keluarkan kadang, cuman biasanya saya masukkan Pak. Oke, jadi gerah gitu. Gerah. Jadi panas. Panas. Oh gitu. Jadi kalau menurut Severus dengan alasan yang gerah itu ataupun panas, jadi Severus memilih untuk tidak memasukkan baju gitu ya. Tapi sesekali masih memasukkan baju. Kadang memasukkan baju Pak. Gitu. Nah, kalau Severus tidak memasukkan baju begitu, menurut Severus itu jauh lebih nyaman dengan penampilan seperti itu? Kalau penampilan sih salah sih Pak. Salah. Nggak bagus, cuman nyaman soalnya nggak gerah Pak. Iya. Secara kenyamanan nyaman. Cuman kalau secara penampilan Severus jelek. Oh, nggak nyaman juga sebenarnya ya. Gitu ya. Soalnya besar bajunya Pak. Oh, jadi bajunya berkelesaran. Oh gitu. Kepanjangan sih Pak. Kepanjangan. Nah, kalau misalnya itu ceritanya kepanjangan, Severus punya ide atau apa gitu untuk mengatasinya? Ada sih sebenarnya mau ngecilkan baju, cuman dah kelas 12 juga Pak. Gitu. Kadang-kadang mending masukkan baju ya. Oke, jadi kalau masukkan baju kan penampilan lebih rapi, lebih bagus. Gitu. Cuman kadang kalau udah tengah hari ya Pak, panas ya kan, saya lepaskan, cuman tidak lama di guru saya masukkan gitu Pak. Oh begitu. Jadi sebenarnya Severus itu memahami ya bahwa berpakaian rapi itu penting gitu ya. Oke gitu. Cuman hanya sekali-kali, tapi karena merasa kadang-kadang gerah, ya, jadi terpaksa dikeluarkan. Oke. Jam-jam istirahat ya Pak. Oke. Saat istirahat biasa Pak. Oke. Jadi Severus pun memilih untuk berpenampilan rapi sebenarnya ya, dengan memasukkan rapi. Oke. Selain memang secara penampilan itu menjadi lebih rapi Severus, percayalah bahwa kalau berpakaian rapi itu jauh lebih sopan akhirnya kan? Iya betul. Jauh lebih percaya diri sebenarnya. Benar. Betul kan? Betul. Benar nggak sih? Benar. Nah iya. Kemudian kebiasaan berpakaian rapi itu juga mencerminkan karakter yang baik. Disiplin salah satunya. Betul nggak? Betul. Menurut Severus ya. Ada tanggung jawab, ada disiplin, berterima kasih pada diri sendiri, menghargai diri sendiri ya. Begitu nggak? Nah, kalau misalnya nih permasalahan Severus itu kan sebenarnya karena gerah nih Pak, karena panas. Tapi sesungguhnya Severus itu meyakini bahwa berpenampilan rapi itu perlu dengan cara memasukkan gitu. Kira-kira kita perlu buat kesepakatan nih gimana
kesepakatan cara untuk memperbaiki sikap itu. Menurut Severus nih, bagaimana? Setuju nggak? Kita cari celah. Setuju. Ya, kalau tadi dengan cara Severus tadi mau bilang dengan cara dipendekkan karena kepanjangan, itu kayaknya nanggung. Jadi pengen kelas 12. Betul, pengen tetap dimasukkan gitu. Ada nggak ide yang lain? Kira-kira Severus? Selain itu, supaya tetap masukkan baju gitu, jadi biar tetap rapi. Ya Pak, ide pertama mau kecilkan sebenarnya. Cuman sayang lah kelas 11 sih Pak. Kalau kenapa sayang? Udah kelas 12. Apakah nanti setelah tamat SMA masih ingin dipakai? Enggak sih Pak. Enggak. Kan malas ngerepotin orang tua ya Pak. Oh gitu. Soalnya kan kalau soal baju kan pasti nyuruh orang tua tolen. Oh begitu. Jadi ya udah kelas 12 juga gitu Pak. Soalnya sebelumnya saya suruh ngecilkan baju Pak, pas saya udah masih kelas 11 ya, anak kelas 12 ya. Mak kecilkan baju mak kebesaran. Ya udah halang-halang dah kelas 11 nih. Udahlah dan saya anokan dan saya pikirkan lah dan HP. Oke. Iya sih Pak. Oke, sip. Jadi itu tidak bisa Severus lakukan. Nah, jadi sekarang kalau kesepakatan kelasnya kita ganti alternatif yang lain, misalnya nih, ini kan Severus akan tertampak oleh orang luar gitu ya, salah satunya guru, salah satunya bapak yang mungkin mengamati Severus. Nanti kalau misalnya ada tamu dari luar yang datang ke sekolah ini juga kan kurang elok ya, kurang enak gitu. Kurang enak gitu. Kalau kita bikin kesepakatannya gini, boleh deh misalnya Severus mengeluarkan baju di saat jam istirahat gitu ya, tapi tidak keluar kelas gitu. Oh, siap. Nah, kalau misalnya nanti harus keluar kelas, entah itu ke toilet, apalagi ke ruang guru, ke ruang TU atau di mana itu dimasukkan dulu gitu ya. Nah, jadi pas waktu di kelas, pas saat jam istirahat boleh tuh dikeluarkan. Nanti pas waktu proses belajar lagi dimasukkan lagi. Boleh begitu? Bisa Pak. Ya, sip. Kemudian boleh nih mungkin juga alternatif tambahan ketika Severus mau berangkat ke sekolah. Itu boleh mungkin bercermin nggak sih kalau mau berangkat sekolah? Bercermin. Nah, melihat penampilan dirinya kalau nggak rapi gitu kan, dari sekolah itu kan mungkin seharusnya sudah rapi, sudah dimasukkan karena dilihat masyarakat luas juga kan. Nah, ini siswa mana sih? Ini Severus gitu. Karena tidak dipungkiri, rapi itu sangat mengesankan gitu. Bila perlu minta pantau sama orang tua, sama ibu-ibu udah rapi belum atau apa, untuk mengingatkan gitu kan, bahwa kalau suka lupa nanti memasukkan bajunya gitu ya Severus ya. Oke, itu kesepakatan kita. Mudah-mudahan nanti Severus menjadi jauh lebih baik, karena Severus sejatinya sudah paham dengan nilai-nilai kebajikan itu, bahwa merapikan baju, memasukkan baju itu membuat jauh lebih baik, lebih enak dilihat ya. Itu saja dari Bapak Severus. Terima kasih sudah terbuka dan jujur. Tadi ya, karena gerah Pak, itu jarang-jarang kan juga ada yang mau jujur seperti itu gitu. Terima kasih atas obrolan hari ini. Mudah-mudahan Severus akan menjadi lebih baik. Amin. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Boleh kembali ke tempat nantinya, boleh kembali ke kelas untuk belajar ya. Oke, terima kasih Severus. Dah, itu saja. Baik Yoga, terima kasih Yoga sudah memenuhi ajakan Bapak untuk ngobrol sebentar. Ya, Pak pengen kita ngobrol sebentar terkait ada satu hal yang ingin Bapak diskusikan dengan Yoga. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Masalah ya. Oke. Jadi gini Yoga tidak sedang melakukan kesalahan besar. Tidak ada yang sesuatu hal yang telah Yoga lakukan yang melanggar aturan sekolah yang luar biasa. Cuman ada satu hal yang Bapak ingin konfirmasi ke Yoga agar Yoga bisa menjadi jauh lebih baik gitu, jauh lebih sempurna gitu. Secara attitude, secara etika, Yoga so far masih dalam track yang aman-aman saja. Jadi gini Yoga, Bapak itu mengamati Yoga tuh bukan baru akhir-akhir ini gitu ya. Sudah mengamati Yoga dari kelas 10, kelas 11, dan saat ini kelas 12. Meskipun Bapak di kelas 10, kelas 11 itu tidak langsung menjadi guru yoga di dalam kelas gitu, tapi Bapak cukup mengetahui gerak-gerik yoga. Salah satunya itu Bapak agak sedikit bagaimana begitu ya dengan penampilan yoga gitu. Bapak perhatikan ketika saat di kelas 12 saja ini, saat di pelajaran Bapak itu ada yang kurang pas rasanya di penampilan yoga. Kira-kira apa nih? Sebelum Bapak kasih tahu, menurut yoga
dari penampilan yoga di sekolah, apa sih yang kurang pas? Mungkin baju Pak. Baju. Kenapa dengan baju yoga? Jarang dimasukin Pak. Jarang dimasukin. Nah iya, tepat sekali gitu ya. Jadi yoga sering Bapak perhatikan itu tidak memasukkan bajunya dengan rapi gitu. Jadi tidak berpakaian dengan rapi. Nah, ini tentunya yoga punya alasan. Boleh nggak tahu Bapak, apakah ada kesulitan ataupun alasan tertentu yang menyebabkan yoga itu kurang nyaman dengan memasukkan baju? Ada Pak. Hah? Ada. Apa gitu yoga? Boleh tahu nggak Bapak alasannya apa? Kenapa yoga sulit rasanya atau kurang nyaman memasukkan baju sehingga kurang rapi gitu? Malu Pak. Lalu kenapa yoga? Celana saya kan sempit ya Pak ya. Terus memang dari kecil tuh memang pantat saya ini memang agak besar Pak. Jadi Pak saya malu kayak gitu Pak. Memang nggak pede saya. Makanya saya sering tutupin, makanya saya keluarin baju. Itu yang saya tutupin dari kelas 10. Oh gitu. Ya. Jadi yoga insecure lah ya. Ya. Malu. Pertama celananya sudah menyempit sehingga secara physically yoga merasa bahwa pantat yoga agak besar. Gitu, agak menonjol. Oh jadi itu. Itu dari SMP Pak. SMP cuman gara-gara kalau SMP hari Senin kan dia pakai matas apa namanya? Face, rompi. Yang rompi itu. Jadi pas upacara saya pede. Tapi kalau buat SMA ini pun saya bingung gimana caranya buat nutupin. Makanya kalau saya masukin baju disuruh Bu Emi, tetap saya tarik, saya lipat ke bawah. Oh gitu, untuk menutupi pantatnya. Oh gitu. Yoga, kenapa malu dengan kondisi pantat yoga itu? Mohon maaf, kalau boleh Bapak tahu, kenapa malunya? Apakah pernah diejek atau dari SMP? Dari SMP. Boleh tahu nggak apa yang diejek teman-teman itu? Jalanmu tongge katanya. Oh gitu. Jadi itu kurang nyaman menurut yoga. Dari situ yoga sudah mengalami ketidakpedean terhadap fisiknya yoga, gitu ya. Tapi menurut yoga nih, kan berpenampilan juga berpakaian itu juga menjadi sebuah aturan ya, di mana saja kan, tidak hanya di sekolah, mungkin suatu saat nanti di dunia kerja gitu ya. Dunia kerja yang sifatnya kantoran itu pasti mengharuskan yoga untuk rapi berpakaian, salah satunya adalah memasukkan bajunya. Nah, nyaman gak sih sebenarnya yoga dengan penampilan yang tidak memasukkan baju gitu di sekolah? Udah nyaman lah Pak, udah bajunya besar, terus kayak kayak orang nggak punya disiplin, nggak punya tanggung jawab. Oh gitu. Jadi sebenarnya yoga tuh memahami ya bahwa itu sebenarnya pun nggak nyaman. Saya dulu loh Pak, pas di SMP masih kelas 10, masih sering saya memang dari kecil diajarin mama terus memang suruh masukin baju kalau pas mau keluar. Cuman pas dari SMP semester 2, itulah baru banyak yang ngejek, saya baru paham tuh, baru mulai saya kayak gitu. Gitu. Jadi triggernya tuh di kelas 2 SMP ya, kelas 8 SMP ya. Berarti mulainya di sana gitu. Sesungguhnya yoga tuh punya nilai-nilai kebajikan yang sudah dipahami gitu kan ya. Nah, kita gini yoga pasti juga paham bahwa menjaga penampilan yang rapi itu penting. Dan itu membuat kenyamanan yoga sebenarnya kan. Karena yoga juga memahami bahwa itu menjadi sebuah karakter kan. Salah satunya adalah disiplin, tanggung jawab dan sebagainya gitu. Menurut yoga, dan tadi sudah sepintas itu mendengar bahwa yoga sebenarnya sudah punya usaha berpikir bagaimana untuk menutupi hal ini gitu. Sejauh ini menurut yoga gimana nih? Mau mengatasi permasalahan ini. Bajunya tetap rapi, berpenampilannya rapi dengan insecurity yang yoga miliki. Kira-kira gimana ya yoga? Mungkin kedepannya bakalan saya masukin, tapi ya tetap saya lipat ke bawah, tapi tetap rapi, tetap rapi. Gimana tuh maksudnya? Boleh nggak Bapak lihat? Boleh berdiri mungkin? Jadi gimana strategi yoga? Oke. Ini Pak. Oh iya, itu masuk bajunya ya kan? Tetap masuk, cuman agak dipanjangin bagian keluarnya supaya menutupi
bagian belakangnya yoga. Kan fokusnya di bagian belakang yoga kan, yang membuat yoga nggak pede kan. Nah kayak gitu. Oke. Kira-kira nih, itu kan untuk jangka pendek saat ini yang mungkin teman-teman masih labil, suka ngeledek mungkin. Tapi di SMA ini ada nggak sih yang ngeledek juga sama seperti waktu di SMP? Ada Pak, 1-2 orang, tapi ya gitulah. Oh gitu. Nah, oke, saat ini mungkin yoga berada di lingkungan yang masih anak-anaknya, orang-orangnya labil gitu ya. Nanti suatu saat kalau sudah di dunia kerja yang mengharuskan sekali yoga memasukkan itu gimana? Itu jangka panjangnya. Kan ini yoga tidak bisa terus-terusan buat insecure dengan fisiknya yoga kan? Kira-kira gimana tuh yoga nanti? Tetap nyari kerjaan yang itu Pak, yang memang enggak yang nggak menuntut kerapian itu. Oh gitu, jadi akan cari kerjaan yang tidak menuntut kerapian baju, salah satunya adalah memasukkan itu. Ya, saya kan nanti kan kerjanya kan insya Allah di Jepang kan, tetap mau jadi perkebunan apa, mungkin sekali-kali lah kali buat ketemu sama siapa gitu. Iya, baru itu ya. Oke gitu. Jadi sebenarnya ada permasalahan tersendiri nih ya yang menyebabkan ini gitu. Jadi kalau boleh Bapak kita diskusi bahwa kita mengakui sama-sama nih bahwa berpakaian rapi itu juga menjadi sebuah karakter yang harus kita tegakkan gitu kan, disiplin gitu. Memang kita semua sedang belajar nih yoga ya untuk bisa menjadi pribadi yang baik. Yoga juga sama gitu. Salah satunya adalah untuk menjadi orang yang disiplin dalam berpakaian gitu ya. Nah, permasalahan yoga tadi itu kan ada masalah insecure terhadap fisiknya yoga gitu. Ada nggak niatan buat yoga untuk menangani itu semua tanpa harus berarti saya harus melakukan perubahan fisik, nggak gitu? Ada nggak yoga untuk berupaya saya pede nih dengan fisik saya yang seperti ini, jadi kalau ada yang ngeledek, ada yang hina atau ada yang bagaimana, itu saya biasa saja gitu. Ada nggak upaya ke sana juga? Kayaknya sih nggak ada Pak. Upaya saya tuh cuma buat cari uang, kerja, bisa operasi, nah kayak gitu. Oh jadi udah ada tujuan? Iya, operasi. tujuan emang. Oh gitu. Kalau untuk melawan, memperkuat mental gitu, yoga gimana? Kayaknya nggak dulu Pak. Kenapa yoga? Emang udah trauma Pak, udah lama traumanya. Jadi udah gara-gara SMP itu jadi traumatis gitu ya? Jadi udah punya target nih pengen dioperasi? Udah punya target pengen kerja, mau semaksimal mungkin, cari duit yang banyak buat operasi. Gitu. Untuk bisa melewati masa itu, katakanlah memang target yoga ada di sana. Untuk melewati ini semua, boleh nggak kalau yoga sama-sama kita berdoa sama-sama yoga untuk menguatkan karakter itu. Jadi ketika diledek itu, udahlah saya pede nih dengan anugerah Tuhan, dengan apa yang sudah diberikan oleh Tuhan gitu. Ya buat sekarang sih kalau yang buat yang hina-hina kayak gitu ya, kalau nggak saya rubis ya mereka pun tetap berhenti. Kita berhenti kan? Ya. Nah gitu. Jadi sebenarnya apa sih kekuatan apa yang butuh yoga berikan sebenarnya? Kalau misalnya ada kekuatan kesepakatan yang bisa kita buat, kesepakatan dalam diri yoga terutama gitu, bahwa saya nggak perlu dioperasi mungkin, tapi saya perlunya menguatkan mental saya, kemudian mensyukuri apa yang sudah diberikan Tuhan misalnya. Kira-kira kalau begitu bisa nggak? Ada nggak dalam bayangan yoga? Gak ada Pak. Emang benar-benar mau dirubah. Gitu ya, karena mungkin sudah berawal dari traumatis itu. Iya Pak. Oh gitu. Tapi kira-kira kemungkinan besar suatu saat itu akan berubah, ada nggak kira-kira? Ada Pak, pasti. Pasti ada ya. Oh ternyata saya nggak mau dioperasi nih, saya udah pede aja dengan diri saya. Pasti ada. Pasti ada kemungkinan itu ya. Dan itu tidak menjadi final ya? Enggak Pak. Oh okay. Sip. Baik, terima kasih yoga. Akhirnya Bapak mengetahui akar permasalahannya yoga, kenapa sih sulit sekali memasukkan baju, sementara Bapak lihat yoga itu anak yang baik gitu, yang bisa diarahkan gitu kan. Terima kasih atas keterbukaannya sama Bapak dengan apa yang sudah yoga alami. Mudah-mudahannya harapannya adalah yoga bisa bersepakat dalam dirinya untuk berjuang untuk mempertahankan tidak operasi, tapi bisa menguatkan mental untuk ke sana pelan-pelan ya. Tapi kalau memang akhirnya yoga masih
itu pilihan yoga ke depan. Ya, yoga ya. Nah, untuk di sekolah ya tadi mungkin strategi yang tadi ya masih bisa diterapkan, tetap memasukkan baju sehingga yoga tidak melanggar peraturan sekolah dan masih tetap nyaman di sekolah berpakaian. Ya, yoga. Terima kasih untuk hari ini, boleh kembali ke kelas. Baik, Niko, sebelumnya Bapak terima kasih Niko sudah hadir bersama Bapak di sini. Jadi Bapak mau ajak ngobrol sebentar dengan Niko terkait ada satu hal atau mungkin beberapa hal nanti yang mau ajak ngobrol sama Niko. Gak apa-apa ya? Gak apa. Berkenan ya? Ya. Oke. Mungkin Niko bertanya-tanya nih apa salah saya gitu kali ya. Nah, tidak ada kesalahan yang sangat fatal yang dilakukan oleh Niko sejauh ini. Ini hanya ada satu hal yang ingin Bapak konfirmasi ke Niko agar Niko menjadi lebih sempurna gitu, lebih baik dalam proses pembelajaran di sekolah kita. Jadi begini Niko, Bapak mengenal Niko udah dari kelas 10 ya, dari awal-awal masuk, meskipun kita tidak bertatap muka langsung di kelas selama kelas 10, kelas 11, dan baru ketemu lagi di kelas 12. Ya, Pak. Di kelas 10 hanya sesaat pada waktu itu ya, hanya sebentar saja. Nah, di kelas 12 ini, akhir-akhir ini, Bapak itu semakin intens menemui Niko kan berarti gitu. Ada satu pandangan Bapak yang sepertinya kurang pas gitu rasanya yang dilakukan oleh Niko gitu. Padahal Bapak melihat potensi Niko luar biasa. Niko tahu sendiri bagaimana Bapak menghadapi Niko di kelas kan. Mengapresiasi Niko dan proses pembelajaran sangat bagus sekali gitu. Jadi ada satu hal ini yang rasanya mengurangi kesempurnaan itu. Salah satunya adalah penampilannya Niko. Menurut Niko apa nih? Rambut. Selain rambut, baju kurang rapi. Nah, baju kurang rapi. Terus? Iya. Ada nggak? Udah ada Pak. Oke. Jadi yang rambut, baju kurang rapi. Nah, ini yang Bapak ingin ajak Niko ngobrol. Ya, jadi sorotan mata Bapak itu melihat penampilan Niko di baju. Jadi pakaiannya kurang rapi karena bajunya cukup sering tidak dimasukkan ke dalam celananya. Ya. Betul nggak begitu, Niko? Betul. Niko menyadari itu juga ya? Ya. Iya. Jadi memang Bapak sengaja tidak mengkonfirmasi di kelas, pengen ngobrol lebih intens dengan Niko saja. Ya. Menurut Niko ini Bapak pengen tahu nih gitu ya, apa yang menjadi permasalahan Niko, atau mungkin Niko punya alasan tertentu yang menyebabkan Niko itu nggak nyaman kalau baju itu dimasukkan. Ada nggak sih? Enggak juga lah Pak, kalau dimasukin pun sama aja lah Pak. Sama aja ya, jadi motif Niko untuk mengeluarkan baju itu apa kira-kira? Kenapa sampai tergantung baju Pak. Kalau bajunya batik itu nggak cocok dimasukin. Iya, kalau batik kan memang di luar. Kalau baju putih kadang hari Kamis lah jarang masukin baju. Kalau Senin kan masukin terus. Kalau Kamis tuh kadang lupa masukin ke dalam. Bajunya pun ganti juga, nggak pakai lengan panjang, lengan pendek pun besar gitu Pak. Kalau dimasukin Pak kayak gendut gitu ya. Oh gitu. Pertama karena sering lupa, khusus di hari Kamis. Yang kedua kondisi bajunya ya, yang kayaknya terlalu besar. Jadi kalau dimasukin tuh kayak jadi kurang keren nih, gitu ya. Gitu. Jadi kelihatan seperti gendut. Oke. Jadi sebenarnya tuh nggak ada alasan yang spesifik gitu ya. Alasannya sifatnya yang umum. Bapak tanya, berarti ini kecenderungannya berarti jatuh di hari Kamis ya? Iya, Kamis terus. Betul. Bapak amati juga di hari Kamis yang pakai baju lengan pendek ya. Nah itu hampir sering sekali Niko memang mengeluarkan baju. Menurut Niko sendiri, kan ada perbedaan nih Senin dan Kamis. Sebenarnya nyaman gak sih Niko berpenampilan tidak memasukkan baju itu? Enggak lah Pak, kayak acak-acak gitu Pak. Kalau lihat orang gitu, tapi kalau dimasukin makin jelek Pak. Makin jelek gitu ya? Malah dimasukin makin buk gitu, gendut gitu ya ininya. Gitu, jadi lupa, jadi nggak confident itu ya, gitu. Jadi menurut Riko sendiri berpenampilan seperti itu nggak nyaman sebenarnya? Nggak nyaman Pak. Oh nggak nyaman, oke. Nah berarti Niko sesungguhnya
menjaga penampilan rapih itu penting ya? Penting sekali. Penting sekali. Karena itu juga mencerminkan sopan santun, adab, ya nggak sih? Ya. Mencerminkan karakter Niko. Ya. Salah satunya karakter apa? Disiplin ya. Disiplin dalam berpakaian kan? Kalau saya rapi doang kalau gitu. Kayak rapi gitu, kayak orang bagus lah. Dia enak lihat. Oke, jadi kayak orang bagus gitu ya. Punya seperti orang yang berkarakter baik gitu kan. Nah, gitu. Itu sudah Niko yakini gitu. Nah, menurut Niko nih, apa sih sebenarnya yang bisa Niko lakukan untuk mengatasi itu? Yang di hari Kamis itu, yang lupa, yang kalau inget dimasukin tuh kayaknya nggak nyaman nih baju ini gitu. Pakai baju hari Senin bisa juga Pak, tapi kadang kalau kotor gitu malas. Jadi kalau motong baju bisa juga Pak, dipendekin kan ada dijahit itu. Iya, jadi bisa pakai yang baju hari Senin, sempat dicuci kan, bisa bajunya dikecilin, gitu ya, biar lebih enak. Itu solusi dari Nikonya ya. Oke. Kemudian, nah kalau lupa gimana nih perihal lupa? Tergantung, bukan lupa sih Pak, malas tuh Pak, misalnya malas kecilin baju, malas ke tukang jahit gitu, cenderung malas nyuci baju gitu. Oh itu bukan cenderung lupa, kedua ini ya sebenarnya ya. Nah, boleh nggak kita bikin kesepakatan biar Niko ini terarah gitu ya, supaya bajunya berpenampilannya rapi gitu ya. Kita sama-sama membuat kesepakatan untuk memperbaiki kebiasaan-kebiasaan ini gitu, bisa ya? Bisa. Nah, salah satunya tadi mungkin Niko udah berusaha tuh, bolehlah bajunya dipermak dikit gitu ya. Nah, itu bajunya dipermak dikit sehingga nanti pas hari Kamis waktu mau dimasukin udah jadi bikin tambah pede. Karena kan sejatinya Niko nggak pede juga kan baju nggak dimasukin kan? Nggak lah Pak. Iya, jadi kayak kucel gitu ya, ugal-ugalan. Sementara kemampuan berpikirnya ini bagus, sayang sekali gitu, nggak relevan dengan penampilannya gitu ya. Oke, itu kesepakatan ini mudah-mudahan nanti minggu depan sudah bisa direalisasikan. Bapak sudah melihat penampilannya oke gitu. Yang kedua, ya tadi itu permasalahan apa tadi itu malas nyuci baju. Ya, mudah-mudahan itu diantisipasi. Jadi biar Kamis nanti bisa pakai baju yang ini sudah dicuci. Gitu ya, mungkin itu ya. Nah, kalau untuk mungkin adalah sekali-kali lupa ataupun malas itu ya, supaya nggak lupa, Niko bercermin nggak sih kalau mau berangkat sekolah? Habis mandi cermin, selesai mau pergi sekolah cermin. Tiap saat lah cermin Pak. Tiap saat bercermin kan. Nah, dari situ kan mungkin saling mengingatkan nih, itu mengingatkan diri dari cermin. Oh, ada penampilan saya yang kurang serak nih gitu. Atau minta bantuan sama siapa gitu untuk mengingatkan Niko untuk bisa nge-warning, wah kok bajunya belum masuk nih, belum rapi nih gitu ya. Jadi itu kesepakatan kita ya. Jadi Niko silakan untuk coba perbaiki itu. Bisa itu diperbaiki Niko? Bisa sip. Nggak ada yang mudah memang kok dalam proses belajar itu, tapi Bapak yakin bahwa Niko bisa melakukan ini semua. Niko sedang belajar untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik, bisa menjadi pribadi yang lebih disiplin dalam berpakaian, khususnya dari atas sampai ke bawah, termasuk tadi rambut, mungkin juga ya alas kaki dan bagaimana. Karena sayang Niko ibaratnya buahnya sudah bagus gitu, jadi packagingnya juga harus bagus gitu ya, semuanya harus bagus. Jangan ragu kalau Niko punya kesulitan untuk berkomunikasi dengan siapapun gitu, dengan Bapak sebagai guru boleh, dengan siapapun itu, untuk bisa mengontrol kebiasaan Niko menjadi jauh lebih baik gitu ya. Oke? Terima kasih sudah mau diajak diskusi sama Bapak perihal ini. Bapak tunggu perubahan-perubahan baiknya. Bapak yakin kamu pasti bisa melewati ini semua, karena sayang kamu punya potensi yang luar biasa di mata Bapak ya. Pak. Oke, terima kasih, silahkan kembali ke kelas. Oke, sip. Pada saat saya menerapkan segitiga restitusi ini, ada beberapa hal yang menjadi catatan saya. Pertama, dengan penerapan segitiga restitusi, kita terhindar dari budaya punishment terhadap anak yang melakukan kesalahan. Jelas, ini menjadi suatu hal yang menarik. Yang kedua, melalui percakapan segitiga restitusi ini, saya akhirnya mengetahui akar penyebab masalah yang kadangkala ini lalai untuk dilakukan oleh seorang guru. Acap kali kita selalu menggunakan punishment, hukuman tanpa terkendali. Selain itu, yang saya rasakan ketika saya menerapkan segitiga restitusi, saya jauh lebih kenal, lebih dekat terhadap murid saya. Dan yang paling penting,
murid saya mengalami proses perubahan, pengembalian nilai-nilai kebajikan yang dia yakini. Kedepannya, saya semakin ingin berupaya untuk selalu menerapkan percakapan segitiga restitusi ini untuk menghadapi anak-anak saya yang perlu saya kembalikan nilai-nilai kebajikannya. Severus, Ya, Pak. bagaimana tadi diajak diskusi oleh Bapak terkait Severus melakukan kesalahan tapi melalui proses diskusi terlebih dahulu? Lebih nyaman sih Pak, soalnya saya merasa kena perhatikan terutama oleh Bapak. Kedua, saya bisa tahu letak kesalahan saya di mana, dan darilah saya bisa berubah buat menjadi lebih baik, ya Pak. Yang saya rasakan yaitu merasa adil, merasa dihormati bahwa saya sebagai siswa, dan saya juga terima kasih buat Bapak yang telah menegur saya atas kesalahan saya. Saya lebih merasa nyaman seperti diperhatikan dibanding dengan menggunakan hukuman. Seperti mendapatkan perhatian orang tua gitu, Pak. Jadi kayak begini kayak dinasihatin, Pak, nggak langsung dihukum tuh. Segitiga restitusi yang sudah Pak Anugrah lakukan udah sesuai dengan kaidahnya, dimana kita tidak akan langsung menghukum siswa ataupun langsung mengejas bahwa siswa itu tidak mampu melakukan mencarikan solusi atas permasalahannya. Jadi kita di seorang pendidik ini harus berusaha melakukan sesuai kaidah di segitiga restitusi, walaupun segitiga restitusi ini belum semuanya bisa dilakukan terhadap permasalahan-permasalahan siswa.